berkat limpahan rahmat karunia-Nya pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul dalam acara seminar aksi bersama praktisi tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Nah, ada pepatah mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putantri, seorang mahasiswa pendidikan profesi guru UNS gelombang 2 tahun 2023. Kemudian saya ingin menyapa narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Wahyu Langgeng Prasetyo. Apakah sudah hadir? Hadir, Mbak. Hadir. Iya, ini dia Bapak Wahyu Langgeng Prasetyo selaku narasumber kita pada siang hari ini yang juga merupakan seorang guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Magelang. Baiklah, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah jiwanya bangga marilah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada peserta seminar aksi bersama praktisi yang telah hadir pada siang hari ini, dan juga teman-teman PPG Prajabatan Bahasa Indonesia UNS yang saya cintai dan saya banggakan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua PPG Prajabatan Bahasa Indonesia UNS kepada Saudara Wiga Adiyuda. Disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Wahyu Langgeng Prasetyo selaku narasumber kegiatan siang hari ini beserta seluruh tamu hadirin yang hadir dan rekan-rekan PPG Prajabatan Bahasa Indonesia kelas A angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri 11 Maret Surakarta yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pertemuan daring siang hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa halangan yang berarti. Baik, pada kesempatan kali ini saya Wiga Adiyuda sebagai ketua kelas mewakili Bapak Kafid Ulia selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang mohon izin tidak bisa menghadiri acara siang hari ini
dikarenakan beliau sedang mengisi acara pengabdian masyarakat. Intinya mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan oleh rekan-rekan semuanya dan pihak yang telah mendukung acara sehingga kegiatan ini terlaksana. Dan sekaligus kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wahyu Langgeng Prastio, narasumber utama pada kegiatan hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara hari ini. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magelang sekaligus guru di SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Selanjutnya kami mengucapkan kepada seluruh hadirin selamat datang pada acara siang hari ini, pada acara yang bertajuk Aksi Bersama Praktisi Eksplorasi Pembelajaran Berdiferensiasi. Melalui kegiatan ini diharapkan kita semua dapat memperoleh informasi secara mendalam terkait pembelajaran berdiferensiasi. Akhir kata, semoga kegiatan secara daring ini dapat memberikan pengalaman yang berharga untuk kita semua, menambah wawasan baru terutama kaitannya tentang pembelajaran berdiferensiasi, serta menebarkan manfaat yang positif bagi kita semuanya. Demikian sambutan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dan perbuatan yang kurang berkenan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Wiga atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah, sebelum kita memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit terkait diskusi kita pada siang hari ini. Kegiatan dengan judul Aksi Bersama Praktisi mengusung topik diskusi yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Dan tentunya topik mengenai pembelajaran diferensiasi ini terbilang cukup penting ya teman-teman, karena akan membantu kita untuk menjadi seorang guru yang profesional. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita terkait pembelajaran berdiferensiasi, kita sudah bersama narasumber selaku guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magelang, yakni Bapak Wahyu Langgeng Prasetyo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang teman-teman PPG UNS. Baik, bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Alhamdulillah, luar biasa, nggih. Sebelum memasuki acara penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan daftar riwayat hidup dari Bapak Wahyu Langgeng Prasetyo. Bapak Wahyu Langgeng Prasetyo, Sarjana Pendidikan Guru, merupakan seorang tenaga pendidik dari SMA Negeri 1 Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak Wahyu telah menempuh pendidikan sarjana di Universitas Negeri Semarang dengan jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Kemudian mengikuti praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 3 Ungaran pada tahun 2010. Kuliah kerja nyata atau KKN Relawan Sekolah Darurat Merapi pada tahun 2010. Pengurus Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia UNES. Kemudian pengurus lab multimedia jurusan Bahasa Sastra dan Indonesia UNES tahun 2008 hingga tahun 2009. Kemudian menempuh pendidikan profesi guru SM3T atau Sarjana Mendidik Daerah Terdepan Terluar di Universitas Negeri Semarang dan melakukan praktik pengalaman lapangan di SMK Negeri 7 Semarang. Kemudian, untuk pengalaman mengajar pada bulan Juli 2012 hingga September 2013, mengajar di SMA Negeri 3 Selimun, Aceh Besar. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2019, mengajar di SMK Negeri 1 Semarang, dan Februari 2019 hingga sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Kota Mungkit, Kabupaten Magelang. Baik, itu tadi daftar riwayat hidup dari Bapak Wahyu. Untuk kegiatan tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Wahyu untuk menyampaikan materi dan pengalamannya terkait mengajar pembelajaran diferensiasi. Kepada Bapak Wahyu, disilakan.
Terima kasih teman-teman PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kafid yang hari ini belum bisa hadir ya. Tidak masalah, yang penting sudah bisa bertemu teman-teman di kesempatan yang luar biasa siang ini. Saya merasa bersyukur bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang bersemangat sedang kuliah PPG. Teman-teman, saya merasa tersanjung ketika kemarin dihubungi salah satu dari teman-teman untuk mengisi kegiatan hari ini. Jadi ini kita nanti coba membuka diskusi ya teman-teman ya. Saya bukan sebagai orang yang paling pinter apalagi si diferensiasi, si paling diferensiasi tidak. Jadi saya yakin teman-teman di kuliah juga sudah dibekali dan bahkan mungkin ada teman-teman yang sudah mengajar lalu melaksanakan PPG. Saya yakin juga mengalami beberapa hal yang nanti saya share di sebentar lagi. Nah, nanti kita diskusi sekiranya pemahaman pembelajaran diferensiasi yang sebenar-benarnya itu seperti apa, apalagi untuk kurikulum Merdeka ini. Izin share screen ya, teman-teman ya. Apakah sudah terlihat? Mohon reviewnya. Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Mohon izin tidak bisa memajang apa tadi virtual background karena setelah saya coba ternyata tidak kelihatan malah wajah saya. Ya, baik, yang penting kita bisa sama-sama bertatap muka untuk siang kali ini. Baik, izinkan saya membagi pengalaman mengajar saya yang baru beberapa tahun ini, apalagi belajar berdiferensiasi itu tantangannya luar biasa. Kalau mungkin secara teori kita bisa memahami, tapi ketika mau mengimplementasikan atau mempraktikkan di kelas itu tantangannya luar biasa. Baik, untuk informasi saja teman-teman bahwa guru penggerak Angkatan 4 ini sebenarnya Angkatan 1 di Kabupaten Magelang. Tapi karena dapat jatahnya di Angkatan 4 ya, jadi namanya Angkatan 4. Jadi kalau di Kabupaten Magelang, guru penggeraknya Angkatan 1 ya Angkatan saya. Jadi meskipun tulisannya Angkatan 4, sebenarnya Angkatan 1 di Kabupaten Magelang. Dan kebetulan yang guru Bahasa Indonesia untuk SMA hanya 2 orang untuk guru penggerak di Kabupaten Magelang. Ya, sekali lagi senang sekali bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Baik, seperti yang diinformasikan kepada saya, paparan ini saya tujukan untuk teman-teman PPG, meskipun ada beberapa Bapak Ibu guru dari sekolah sini maupun sekolah yang lain yang menyimak. Kita teman-teman saya ajak fokus untuk persiapan diri menjadi guru-guru karena teman-teman memilih bahwa memilih ikut PPG itu memilih untuk menjadi guru dan nanti akhirnya jadi guru-guru hebat. Akan saya share pengalaman dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi sekaligus pengalaman mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik, tadi kata Mbak Wahyu ya, tak kenal maka kenalan kalau saya. Tak kenal maka kenalan, tadi sudah disampaikan background saya lulusan dari UNES,
PPG-nya PPG SM3T teman-teman. Jadi ketika ngobrol sama teman PPG itu saya langsung teringat masa-masa PPG saya, karena masa-masa PPG saya itu masa-masa PPG yang awal-awal, jadi masih pilot project teman-teman, jadi masih banyak kekurangan dan disempurnakan di angkatan teman-teman ini, apalagi yang sudah bentuknya prajab. Nah, saya PBG SM3T dalam tanda kutip hadiah dari program SM3T. Jadi selama 1 tahun berasrama mempelajari berbagai macam teknik strategi mengajar, tapi dulu masih kurikulum 2013. Nah, saya tinggal di Doplang, Purworejo. Tiap hari ngelaju teman-teman dari Purworejo ke Magelang. Sekarang dipercaya menjadi sekretaris MPMP Bahasa Indonesia dan ditugasi di sekolah menjadi wakil kepala sekolah bidang humas mulai tahun ini. Baik, kita kembali ke akar dulu ya teman-teman. Sekilas kurikulum Merdeka. Mengoneksikan dengan pengalaman teman-teman di kampus bahwa kurikulum Merdeka itu rata-rata nanti akan berbasis proyek teman-teman, dan sudah ada proyek pengembangan profil pelajar Pancasila ini P5. Lalu materinya hanya materi esensial, jadi tidak benar-benar detail. Yang penting memberikan kesempatan anak-anak untuk berkembang, dan guru diberikan fleksibilitas. Jadi sangat fleksibel untuk melaksanakan pembelajarannya dan diharapkan bisa berdiferensiasi tadi yang nanti kita bahas. Jadi penyesuaiannya dengan konteks dan situasi yang ada di sekolah atau lingkungannya. Seperti itu. Itu intinya, pembelajaran basis proyek, materinya esensial, dan guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan materinya. Nah, jadi yang tujuannya kenapa sih pemerintah itu menerapkan kurikulum Merdeka? Ya tujuannya agar anak-anak didik nanti yang lulus, apalagi dihadapkan ke Indonesia emas ya. Sekarang ada Indonesia cemas itu. Kalau tidak terlampaui jadi Indonesia cemas. Ini teman-teman, kita berada di jalur tepat di jalan pendidikan, bahwa profil pelajar Pancasila bisa kita kembangkan melalui P5 ataupun di mapel-mapel tertentu, termasuk bahasa Indonesia yang kita tekuni ini teman-teman. Baik, kurikulum Merdeka itu ingin mengembalikan Indonesia dalam sebuah filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat seorang manusia, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sampai pada titik kebahagiaan dalam belajar sehingga dia mampu menjadi anggota masyarakat yang jelas yang berguna, ya, tidak jadi sampah masyarakat lah. Nah, itu nanti tugas yang nanti menuntun kodrat itu dimiliki oleh para murid itu, oleh anak-anak itu bisa berkembang maksimal atau tidak. Ini tugas guru, tugas kita teman-teman. Nanti ketika teman-teman lulus pasti menghadapi situasi-situasi yang harus berdiferensiasi. Nah, setelah saya mengikuti guru penggerak teman-teman, ada filosofi yang tertinggal dalam kepala saya, dan ini bisa jadi bahan diskusi, bahwa menurut saya dengan belajar filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita bisa memfilosofikan bahwa siswa itu adalah benih. Katakanlah di sini benih padi, dan guru itu petaninya. Jadi petani harus menanam padi dengan metode tanam perawatan yang bagaimana. Itulah cara mengajar dan mendidik dari guru. Metode tanam dan perawatannya adalah cara mengajar dan mendidik seorang guru. Lalu pupuknya apa? Pupuk untuk
mengembangkan padi ini. Pupuknya itu kurikulum, teman-teman. Mapel yang kita ajarkan, berbagai macam hal yang ada di kurikulum itulah pupuknya. Dan sekolah itu menjadi sawahnya, tempat hidup, tempat berkembang si padi. Dan ada cuaca, itu cuaca lingkungan, teman-teman. Nah, bisa kita ambil garis besarnya seperti ini. Ketika seorang manusia itu seperti benih yang ditanam di sebuah media tanam, dan ada orang yang merawatnya, memberi pupuk dengan metode yang benar, dengan cuaca yang sesuai, maka benih itu akan tumbuh berkembang dengan maksimal, seperti yang kita singgung di awal tadi, teman-teman. Nah, di sini jika kita sebagai guru, maka kita harus bisa menemukan metode tanam dan perawatan yang sesuai dengan benih yang kita tanam. Nah, masalahnya di sini anak-anak, maaf, teman-teman, jadi anak-anak seperti di kelas. Masalahnya teman-teman, bahwa anak itu, setiap manusia kan unik, ya kan? Setiap siswa itu unik. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa siswa kita itu semuanya padi. Tidak bisa. Tidak bisa semua siswa kita itu padi. Siswa kita itu beraneka macam, teman-teman. Bisa padi, jagung, ketela, terong, atau bahkan saking ekstrimnya ada rumput laut yang tidak bisa tumbuh di sawah. Jelas bahwa rumput laut nggak bisa tumbuh di sawah. Jagung, terong, dan yang lainnya, buah-buahan yang lainnya nggak bisa hidup di sawah. Nah, tantangannya di sini bahwa pendidikan itu harus berdiferensiasi. Nah, makanya di kurikulum Merdeka ini kita diajak untuk belajar bagaimana sih mengajar dengan cara berdiferensiasi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tidak bisa memilih benih, kita tidak bisa memilih siswa. Siswa itu hadir di depan kita, tapi kita memang benar-benar petani, kita memang benar-benar guru yang harus siap belajar metode yang modern dalam menanam, dalam mengembangkan siswa. Pupuknya itu juga bisa saja berganti, kurikulum juga terus berganti. Sekolah kita juga akan pindah sawah, pindah sekolah bisa saja. Dan cuaca itu di luar kendali kita, teman-teman. Nah, jadi yang bisa kita kembangkan di sini, kalau dalam sisi internal kita sebagai guru, ya kita harus paham metode tanam dan perawatannya agar bisa mengajar dan mendidik anak-anak murid kita menjadi sosok yang sesuai kodrat zaman tadi, kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, tantangannya di sini, teman-teman. Kita tidak bisa menanam jagung dengan teknik menanam padi. Yang mungkin tumbuh, tapi nggak maksimal. Dan jelas kita nggak bisa untuk menanam rumput laut dengan cara menanam padi, apalagi di sawah. Nah, makanya sekarang ada berbagai macam sekolah, dari yang terintegrasi dengan agama, berbasis agama, bahkan ada sekolah alam. Nah, di sini poin sawah di sini yang diintervensi, teman-teman. Nah, tapi posisinya kitalah gurunya, kita mencoba metode mengajar, metode mendidik yang sesuai zaman dan kurikulum. Saya yakin suatu saat akan terus berganti. Idealnya 5-10 tahun itu kurikulum berganti. Dan kita sebagai guru, nah, juga harus bisa menyesuaikan gitu. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Saya kira teman-teman juga sudah belajar bahwa di sini pada dasarnya akarnya adalah kebutuhan murid, teman-teman. Jadi kita harus coba memahami
murid butuh apa sih dari kita? Itu. Karena sejatinya itu guru itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu pelayan bagi mereka, pelayan bagi mereka. Makanya kita harus tahu kira-kira murid kita itu butuh apa dari kita, dari keahlian kita. Nah, guru akan merespon belajar murid dalam pembelajaran. Dan bisa saja kita memiliki pendekatan yang berbeda terhadap murid satu dengan yang lain. Karena memang mereka beda. Bisa dari minat, profil belajar, kesiapan belajar, dan proses belajar mereka juga berbeda caranya. Menghasilkan produknya juga bisa berbeda tingkat kualitasnya. Nah, ini yang kita jembatani dalam struktur pembelajaran berdiferensiasi. Dengan tujuan memenuhi kebutuhan belajar murid, pemahaman pembelajaran berdiferensiasi mengakomodasi keberagaman siswa. Apapun beragam, mereka beragam. Harus kita akomodasi sebagai guru. Ini tantangannya. Di kelas kita harus mengakomodasi profil belajar mereka. Nah, dan bisa berpihak pada murid karena belajar berdasarkan kebutuhan murid, bukan kebutuhan guru. Nah, bukan kebutuhan guru. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang jelas, yang pertama kita harus menganalisis teman-teman, menganalisis kebutuhan belajar yang dimiliki oleh siswa kita. Kita bisa menggunakan asesmen diagnostik, bisa secara kognitif atau non-kognitif. Nanti kita bahas ini. Dan berdasarkan 3 aspek. Kesiapan mereka belajar, minat mereka belajar, dan profil belajar dari setiap anak. Nah, setelah kita tahu kebutuhannya, kebutuhan anak-anak, kebutuhan siswa, kita menganalisis penerapan 3 strategi berdiferensiasi. Setiap materi punya kekhasan sendiri, teman-teman. Nggak bisa semuanya kita diferensiasi. Kita akan kesulitan sendiri di situ. Kita bisa konten, bisa diferensiasi konten, proses, atau produk, atau bisa ketiganya, atau keduanya. Jadi kita ambil yang sesuai dengan materi dan prosesnya kita bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak siswa tadi. Lalu secara tertulis membuat rencana pembelajaran modul ajar itu berdiferensiasi dengan dalam konteks pembelajaran di kelas. Nah, itu setiap kelas bisa saja berbeda karena setiap kelas penghuninya juga berbeda. Nah, selanjutnya ini yang paling menantang. Jadi kita dituntut untuk bisa kreatif dan pede, mau mencoba, berani mengambil resiko dalam menerapkan berbagai ide strategi ini ya teman-teman. Jadi saya sendiri masih trial and error, jadi apa yang saya terapkan belum tentu benar-benar efektif, tapi ada juga yang cukup efektif. Nah, nanti bisa dipilih atau bisa direplikasi teman-teman ketika mengajar. Nah, yang diidentifikasi tadi 3 teman-teman kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kesiapan belajar ya anak-anak siap tidak dengan materi baru. Hubungan dengan materi yang lama bagaimana? Apakah mereka sudah siap atau belum? Minatnya juga bisa kita lihat karena itu salah satu motivasi dari mereka dalam belajar. Yang terakhir ada profil belajar. Inilah yang mungkin paling dijadikan pertimbangan dari 3 ini. Ya sebenarnya semuanya penting, tapi saya lebih melihat ke gaya berpikir dan kecerdasan serta latar belakang mereka. Nah, ini jadi PR kita. Bahkan sebelum mengajar kita harus paham dengan siswa kita. Nah, setelah kita tahu kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan siswa kita mengatur strategi, teman-teman. Ada 3 strategi yang bisa kita terapkan, bisa sekaligus ataupun tidak.
Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, kalau konten, nah kita harus menyesuaikan kebutuhan belajar mereka. Jika mereka kesiapan belajar mereka, minat mereka, ini bisa dikombinasi menjadi dasar diferensiasi konten. Jadi kita bisa memilih materi-materi yang katakanlah di siswa yang sebelumnya kurang memahami puisi, kita bisa mengenalkannya puisi terlebih dahulu biar mereka bisa menikmati karya sastra terlebih dahulu sebelum mereka melakukannya. Karena kita minat murid ini karena tidak setiap siswa kan suka dengan puisi. Nah, seperti itu contohnya. Diferensiasi proses, kita bisa membedakan proses belajar tiap anak, teman-teman, tiap siswa. Bisa secara berkelompok, berpasangan, mandiri, atau bagaimana. Nah, kita yang menentukan kira-kira anak ini, kelompok ini, itu diberikan bantuan sampai level mana. Hanya diberi contoh soal, hanya diberi penjelasan, harus diberi penjelasan, atau sampai diberikan contoh yang real. Nah, itu prosesnya bisa berbeda. Selanjutnya, diferensiasi produk. Nah, di sini juga bisa dipertimbangkan ketika kita memberikan penugasan produk. Jadi produk itu bisa tidak satu macam, bergantung kemampuan mereka. Nah, ini bergantung juga dari murid-murid kita, teman-teman. Jadi harus benar-benar menyesuaikan 3 strategi ini. Nah, langkah yang pertama kita lakukan tadi adalah memetakan kebutuhan murid. Bisa diagnostik kognitif dan non-kognitif. Jadi ini yang sudah saya lakukan. Di awal tahun pelajaran, teman-teman, kita bisa melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, ini bisa bekerja sama, kalau di sekolah, bisa bekerja sama dengan guru BK, teman-teman. Jadi, kita bisa nyebar Google Form sendiri atau wawancara jika memang memungkinkan waktunya untuk mengetahui kebiasaan belajar sebelumnya. Di sekolah sebelumnya, di kelas sebelumnya, latar belakang keluarga mereka, minat mereka terhadap bidang tertentu, atau gaya belajar. Nah, khusus gaya belajar ini kita bisa memanfaatkan platform digital, teman-teman. Ada website yang mudah untuk kita jangkau, namanya akupintar.id. Ini bisa memetakan murid-murid kita memiliki gaya belajar auditori, visual, atau kinestetik. Ini yang paling digunakan dalam di awal tahun ajaran. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, sebelum mengajar saja kita harus kenal dengan siswa kita, ya. Mengenal mungkin tidak semua, tapi secara mayoritas kita paham benang merah mereka, kita bisa menyesuaikan di kelas. Nah, ketika memasuki materi baru, teman-teman, mengecek pemahaman materi terkait dengan kelas atau jenjang sebelumnya. Maaf nih. Jenjang sebelumnya dengan soal singkat, tanya jawab, atau lisan, atau kuis. Kita bisa memanfaatkan kuisis atau materi atau aplikasi-aplikasi yang sekarang, saya yakin teman-teman tahu lah, untuk memakai kuis-kuis sederhana itu ngecek mereka siap untuk materi baru atau tidak. Lalu di awal KBM, ya, misalnya setelah materi baru kita awal KBM kita bisa mengecek materi mereka dengan soal singkat, tanya jawab, atau kuis seperti di awal materi baru. Kita bisa mengeceknya secara kognitif ini. Kalau terkait dengan materi berarti diagnostik kognitif, kalau terkait sikap profil belajar itu termasuk non kognitif, teman-teman. Ini langkah yang bisa kita lakukan untuk memetakan kebutuhan murid kita. Jadi kita tahu kebutuhan murid, kemudian kita susun apa yang dibutuhkan mereka. Kita harus tahu siswa ini padi, jagung, atau terong, atau rumput laut. Nah,
Itu kita harus menyiapkan bagaimana cara memupuknya, cara menumbuhkannya. Seperti itu filosofinya tadi. Nah, penerapannya seperti ini teman-teman. Contohnya, ini saya ambil dari materi guru penggerak. Nah, jadi ini contohnya labelnya matematika. Sampai dia hanya diberi pertama dari diferensiasi proses ini, dari setelah melihat kebutuhan, ini kelihatannya terkait dengan keliling matematika ini. Nah, ini hanya diberi soal yang pertama, yang sudah paham, sudah siap belajar hanya diberi soal, yang setengah-setengah belum siap belajar memastikan untuk tidak miskonsepsi dengan diberikan bantuan ini, bantuan benda yang konkret, dan yang terakhir bahkan diberikan penjelasan secara eksplisit jika anak itu belum paham terkait dengan bangun datar, keliling bangun datar. Guru bisa memberikan scaffolding. Nah, scaffolding itu memberikan bimbingan sedikit demi sedikit berdasarkan kebutuhan. Nah, ini contoh yang diferensiasi proses. Selanjutnya kita melihat diferensiasi produk teman-teman. Nah, di sini berdasarkan minat. Ini contohnya bahasa Indonesia, pas. Kebutuhan belajar berdasarkan minat. Nah, kita harus tahu minatnya siswa kita. Minatnya di seni, olahraga, sains, atau yang lain. Nah, ini kaitannya dengan produk yang nanti kita tugaskan. Nah, di sini tugasnya teks prosedur, maka membuat yang anak yang berminat olahraga, dia boleh membuat prosedur tentang menggiring bola. Anak yang suka kesenian atau prakarya, membuat rumah-rumahan dari es krim. Cara membuat rumah-rumah dari es krim. Kemudian kalau yang suka sains bisa membuat rangkaian listrik paralel atau seri. Nah, di sini perbedaan minat murid di sini. Lalu yang ketiga, penerapan diferensiasi pemetaan gaya belajar. Nah, ini mungkin sering kita lakukan teman-teman. Dari produk bisa memberikan demonstrasi berupa gambar atau berupa rekaman suara, memberikan kesempatan anak mencari yang didengar. Jadi kaitannya dengan gaya belajar tadi teman-teman, dari kinestetik, auditori, sama visual tadi. Agar bisa memberi beberapa sudut belajar, guru membuat beberapa sudut belajar ditempel di kelas agar murid bergerak. Nah, di sini untuk mewadahi anak-anak yang kinestetik. Nah, di sini perbedaan gaya belajar dipertimbangkan. Ini salah satu strateginya. Nah, ini saya berbagi dari apa yang sudah saya lakukan, teman-teman. Implementasinya ini saya sajikan per teks di kelas 10. Jadi karena saya mengajar kelas 10 sudah beberapa tahun, selama 5 tahun di SMA Negeri 1 Kota Bukit, saya mengajar kelas 10. Jadi selama 2 tahun terakhir saya setelah lulus guru penggerak melakukan trial dan error, teman-teman. Jadi mencoba mengkreasikan materi pembelajaran dengan konsep berdiferensiasi. Nah, yang pertama sebelum melakukan pembelajaran, kita bisa ngecek kesiapan mereka. Kesiapan mereka tidak hanya kesiapan belajar anak-anak tidak hanya kita lihat dari sisi materi, tapi juga secara sosial emosional, teman-teman. Jadi bisa kita tanya perasaan dulu, mengurai perasaan agar mereka siap. Lalu pembelajaran juga bisa dilakukan secara bervariasi, bisa individu ataupun berpasangan atau bahkan berkelompok. Khusus laporan hasil observasi ini kemarin saya melakukan dengan tekniknya berpasangan, biar siswa tetap bisa berinteraksi dengan yang lain. Kemudian untuk diferensiasi konten, nah konten ini mempertimbangkan gaya belajar tadi teman-teman.
teks. Jelas ya, kita bahasa Indonesia menyajikan teks yang bervariasi. Bahkan kalau perlu, kalau kita tahu minat murid kita pilih teks yang sesuai dengan minat mereka. Jadi mereka akan lebih tergugah dalam belajar. Begitu juga gambar, begitu juga video, dan jika perlu didemonstrasikan. Siswa diperbolehkan memilih objek yang diobservasi. Nah, ini tugas dari saya untuk anak-anak. Mereka saya bebaskan untuk memilih objek yang diobservasi. Nah, yang saya harap mereka bisa membawa objek itu di kelas. Jadi ketika setelah melakukan observasi, mereka membawa benda yang telah diobservasinya itu di kelas. Nah, setelah itu siswa bisa mempresentasikan produknya berupa scrapbook, video, infografis, atau sesuai dengan pilihan masing-masing. Di sini mendasari diferensiasi produk. Jadi kebanyakan siswa kemarin memilih membuat scrapbook teman-teman dan dipresentasikan. Nah, scrapbooknya seperti ini. Mereka mengobservasi kayu manis, bahwa kayu manisnya beneran dibawa di dalam scrapbooknya. Ada lidah buaya, juga ada di dalamnya lidah buayanya ada. Tapi ya setelah berlama-lama juga akan seperti pinus ini juga pinusnya juga dibawa. Ini ada di sekitar sekolah untuk diobservasi. Tuh, jadi scrapbook seperti ini. Ini jadi bahan literasi, sekaligus menjadi bahan literasi di pojok baca kelas. Kebetulan sekolah kami ada pojok baca kelas dan setiap tahun dilombakan. Jadi ini jadi salah satu bahan yang dinilai. Ini yang saya tampilkan ini adalah video yang saya pakai untuk membelajarkan laporan hasil observasi. Nah, ini katanya laporan hasil observasi, tapi kok di sini ada Hitski official trailer. Nah, ini dari film teman-teman. Jadi laporan hasil observasi ini selain membuat produk ini, anak-anak juga diminta untuk mempresentasikan produk ini. Jadi apalagi anak yang baru lulus SMP, sangat banyak yang malu untuk menyampaikan hasil karyanya. Padahal hasil karyanya bagus-bagus, tapi mereka tetap malu. Nah, di sini saya membangun kepercayaan diri mereka dengan melihat trailer dari film Hitski yang terkena sindrom Tourette syndrome. Nah, jadi bersuara tanpa kita bisa kita kendalikan, sama in front of the class ini. Nah, di internet ada, dan ini kunang-kunang terancam punah adalah salah satu video yang saya sajikan yang tadi sebagai contoh diferensiasi konten tuh. Materi yang kedua di kelas 10 teman-teman ada teks anekdot. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita mulai dengan kuis sederhana untuk mengecek kesiapan belajar, lalu mengelompokkan mereka sesuai dengan keinginan mereka berkelompok, kemudian menyediakan konten yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka, bisa gambar, video, demonstrasi, dan belajar dan dipresentasi. Nah, ini ya mereka milih sendiri. Jadi kurikulum merdeka bukan merdeka bebas, tapi mereka berhak menentukan pilihan mereka sendiri dari apa yang telah mereka pelajari. Nah, di sini anak-anak berstand komedi dan saya wadahi dalam sebuah festival. Ini saya harap tahun-tahun yang datang kami bisa mengadakan semacam festival komedi tunggal yang beneran ada. Nah, ini tahun lalu baru semacam percobaan. Jadi saya minta membuat video untuk stand up komedi yang isinya teks anekdot itu, teks lucu yang menyindir. Karena komedi tunggal itu kan isinya lucu dan ada sindirannya. Inilah yang ditargetkan dari kurikulum. Selain public speaking mereka yang terasah, mereka juga memiliki daya kritis yang luar biasa. Lalu materi yang ketiga di kurikulum Merdeka kelas 10
Prosesnya hampir sama teman-teman, hanya saja bedanya pada materi tugas yang saya berikan. Materinya ya tetap dengan teks, tetap dengan gambar, tetap dengan video, dan juga didemonstrasikan bila perlu. Nah, di sini di materi hikayat ini anak-anak minta membuat cerpen yang dasarnya dari nilai-nilai atau pesan moral yang terkandung dalam cerita hikayat. Karena hikayat ini kan sastra Melayu kan teman-teman, berarti petua atau pesan. Mereka juga saya bebaskan, saya minta mereka memilih nilai-nilai atau pesan moral yang menurut mereka bisa mereka kembangkan sendiri dalam sebuah cerpen. Nah, karya cerpennya nanti dibukukan dan nanti disumbangkan ke pihak perpustakaan di sekolah. Jadi kebetulan di perpustakaan kami, perpustakaan SMA Negeri 1 Kota Bukit itu punya sudut yang namanya sudut karya siswa. Jadi karya-karya literasi siswa termasuk pelajaran-pelajaran ini hasil belajar dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris itu dipajang di sana. Nah, termasuk karya cerpen ini dibukukan satu kelas. Nah, cerpen tersebut bisa diubah menjadi media kreatif. Ini juga bergantung mereka. Cerpennya mau dibuat seperti stop motion, video gerak henti, atau hanya slide gambar, atau foto yang bercerita, atau bahkan drama radio. Nah, ini 2 tahun lalu saya mencoba yang ini teman-teman. Rata-rata siswa itu lebih memilih membuat drama radio. Ini saya juga kaget. Tapi ternyata antusiasme mereka membuat drama radio lumayan. Ya, keren. Ini untuk materi hikayat. Nah, ini teman-teman bisa di persani, bisa dilihat. Saya menggunakan video rawa pening untuk mengantarkan hikayat itu. Kemudian hikayat itu ada materi majasnya. Saya pakai lagu majas. Ada lagu majas yang mudah untuk dihafalkan. Kemudian menggunakan lagu Armada, Apa Kabar Sayang, pakai video klipnya. Nah, video klipnya ini saya jadikan latihan bagi mereka untuk membuat cerpen. Nah, dari video itu mereka bikin cerpen. Seperti itu buat latihan. Biar mereka terangsang untuk membuat cerpen yang berkualitas seperti anak SMA yang tidak dimulai daripada suatu hari hiduplah seorang nenek, nah tidak, tapi dengan lebih berkualitas. Dan terakhir ada contoh drama radio ini. Dan ini buku yang tahun lalu ini teman-teman, baru tahun lalu jadi. Ya, saya mengajar 5 kelas, jadi ada 5, tahun ini ada 5 kumpulan cerpen. Dan ini terpajang di tempat apresiasi karya siswa di perpustakaan kami. Lanjut di semester yang kedua ada materi negosiasi teman-teman di kelas 10. Prosesnya hampir sama, yang membedakan ya tadi tetap kontennya kita bedakan, menyediakan teks yang bervariasi, ada gambarnya, ada videonya, bahkan didemonstrasikan ketika bermain peran. Nah, di sini di teks negosiasi ini menggunakan diferensiasi produk juga, diferensiasinya pada tema. Jadi teks negosiasi itu temanya sangat luas, jadi mereka saya perbolehkan untuk mencari tema seluas-luasnya, yang penting tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan SARA dan pornografi, yang mereka lakukan. Dan produk kreatifnya mereka membuat film negosiasi. Nah, produknya bermain peran film negosiasi. Karena negosiasi ini harus diperankan teman-teman. Jadi tidak berhenti dalam teks saja. Tujuannya belajar negosiasi ya memang dilakukan dengan praktik. Jadi harus didemonstrasikan dalam bermain peran. Yang saya wadahi dalam teks negosiasi. Nah, ini gambar-gambar yang saya tampilkan ya agak ngajak guyon juga. Jadi ada di gambar nomor 4 ini
mana yang negosiasi ya, mereka mesti tertawa di bagian nomor 4 ini. Karena negosiasi itu mesti ada orangnya, dan ini ada orang dan maunya kan nggak mungkin terjadi negosiasi. Nah, ini pemecah suasananya di awal tadi. Nah, seperti ini teman-teman, festival film negosiasi. Ini saya festivalkan dan dari kelompok yang mengumpulkan, saya pilih yang film terbaik, film terfavorit, naskah terbaik. Nah, teman-teman bisa mengakses di YouTube. Jadi bisa cari saja di YouTube Festival Film Negosiasi. Nah, di YouTube nanti ada karya-karya dari siswa SMA Negeri 1 Kota Mengkit dalam bermain peran. Nah, ini saya tampilkan di sini, ini sangat mendalami peran ini. Ini perannya sebagai orang yang sudah meninggal ini sampai ditutup kafan dan kalau dibuka ada kapasnya ini, saking menjiwainya perannya. Seperti ini, teman-teman. Jadi, kurikulum Merdeka dituntut kreatif, tidak hanya guru siswanya, tapi juga gurunya. Lanjut ke materi biografi, teman-teman. Ada materi biografi juga. Prosesnya juga hampir sama, teman-teman. Jadi kita tinggal proses, tapi bisa divariasikan, bisa individu, berpasangan, atau kelompok, bergantung karakteristik siswa dan kelasnya, teman-teman. Jadi tidak bisa kita mengajar di kelas A, kita akan sama dengan di kelas B, itu nggak bisa. Jadi harus ada perbedaannya. Siswanya kan juga berbeda. Gitu. Yang kita sediakan juga sama, teks, gambar, video, coba kita demonstrasikan. Nah, memilih tokoh biografinya juga diferensiasi, teman-teman. Jadi mereka saya perbolehkan memilih tokoh biografi yang menurut mereka itu layak untuk dibuat biografinya. Lalu di tahap akhir mereka sampai melakukan proses wawancara terhadap tokoh dalam biografinya. Untuk tahun-tahun ini anak-anak saya tugaskan untuk membuat biografi orang yang paling berjasa dalam hidup mereka. Jadi bukan tokoh nasional, bukan tokoh pahlawan. Nah, kalau hanya mereka hanya mencari biografi Insinyur Soekarno, biografi ini, tokoh itu. Nah, mereka akan sangat mudah selesai karena di internet itu ada. Nah, makanya saya tantang mereka untuk membuat biografi orang yang paling berjasa dalam hidup mereka. Kenapa orang yang paling berjasa dalam hidup mereka? Pasti banyak dari mereka mengangkat tokohnya orang tua mereka. Nah, saya tidak mengatakan orang tua, tapi orang yang paling berjasa karena kita harus menyesuaikan dari profil belajar mereka, teman-teman. Jadi ada anak yang memang yatim piatu mungkin, ada yang ditinggal ayahnya, ada yang ditinggal ibunya, atau hanya tinggal dengan simbahnya, atau yang lain. Itu profil belajar mereka. Jadi kita harus memberikan wadah mereka bisa memilih, tidak terkungkung dalam satu pilihan yang dipilihkan oleh guru. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi kita sebagai guru tidak egois, tidak boleh egois. Harus ini, harus itu, tidak bisa. Jadi untuk saat ini kita memberikan pilihan kepada mereka, termasuk materi biografi seperti ini. Nah, ini yang saya gunakan untuk bahan belajar mereka. Ada biografi Franz Kaisepo, terus mereka membuat biografi orang terdekat, orang paling berjasa dalam hidup mereka. Ada yang membuat dalam bentuk infografi seperti ini, dan ada pula yang hanya membuat seperti tulisan di buku, ya tidak masalah. Tadi diferensiasi produk tadi. Yang penting poin-poin yang dikriteriakan memenuhi. Jadi yang kriterianya teks biografinya, bukan bagus tidaknya produknya. Ini yang jadi dasar. Lalu materi terakhir di kelas 10 ada ada materi puisi. Nah, materi puisi ini ya prosesnya hampir sama, hanya saja ya tadi kita diferensiasikan konten, sajikan teks, gambar, video dengan berbagai macam tema, dengan berbagai macam teknik. Khusus teknik menulis puisi kemarin harus diajarkan dengan
beberapa teknik agar mereka bisa memilih dan bahkan bisa mengolaborasikan mereka, mengolaborasikan tekniknya. Nah, dalam menulis puisi, lalu karya puisi, ini maaf, karya puisi ini bukan karya cerpen, karya puisi ini dijadikan buku dan disumbangkan ke perpustakaan, sama seperti cerpen tadi. Nah, kita gunakan video pembelajaran berupa video, media pembelajaran berupa video, pembelajaran di ruangan, dan ini buku antologi puisi, hasil menulis puisi dengan berbagai macam teknik. Ada juga di perpustakaan. Nah, teman-teman, kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada asesmen diagnostik. Ini yang tidak boleh dilewatkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Harus ada dengan mempertimbangkan berbagai macam hal, tidak memakan waktu. Nah, ini yang paling penting. Jadi tidak memakan waktu. Nih. Kalau yang non kognitif seperti yang saya katakan tadi, fokus pada kondisi sosial siswa, psikologi dan sosial anak. Kalau yang kognitif itu kemampuan mengakses materi, butuh kelas remedial atau kelas pengayaan. Nah, seperti itu dilihat dari diagnostik kognitif. Tekniknya bisa dilakukan dengan tes tertulis, tadi seperti yang saya katakan tadi, bisa memberikan kuis, bisa wawancara atau wawancara kerepotan, bisa observasi atau bahkan praktik. Ini tidak boleh dilewatkan teman-teman ketika kita mau membelajarkan dengan proses berdiferensiasi, diagnostik itu harus dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini yang biasa kita lakukan ketika pembelajaran berbasis proyek atau produk. Nah, di sini diformatkan. Kenapa formatif? Karena diformatkan. Asesmen yang ada formatnya. Ada kriteria pemberian nilainya. Tuh. Kita bisa melihat proses perkembangan anak-anak dalam pembelajaran berbasis proyek. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi dibasiskan dalam proyek pun juga bisa, teman-teman. Jadi bisa dilaksanakan berdampingan, tidak salah satu. Dengan asesmen formatif, anak-anak bisa melihat diri mereka sendiri. Kita sebagai guru bisa mengidentifikasi, bisa mengklasifikasikan bahwa anak ini tahapnya di sini, anak yang selanjutnya tahapnya di tengah, anak yang ini ternyata tahapnya tinggi. Nah, teman-teman, kita akan lama-lama akan paham. Lanjut, untuk model asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini ada di akhir pelajaran. Ini yang sering kita katakan itu tes. Sekarang ada PSAT, ada PSAJ. Nah, seperti itu. Ada penilaian akhir semester dan penilaian akhir jenjang, atau yang paling mudah kita temui ya ulangan itu tadi, teman-teman. Jadi mulai dari ulangan setiap akhir unit atau setiap akhir bab itu ulangan. Nah, itu ulangan asesmen sumatif. Kemudian akhir semester ada PSAS, sumatif akhir semester, kemudian PSAT, penilaian sumatif akhir tahun atau kenaikan kelas, dan PSAJ ada yang akhir jenjang, ada sumatif akhir jenjang. Ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita juga melihat bagaimana kita memberikan nilai lewat tiga asesmen ini, teman-teman. Ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Dan saya kira teman-teman juga mendapat materinya di PPG untuk saat ini. Baik, di pembelajaran bahasa Indonesia, kita bisa memanfaatkan berbagai macam aplikasi, dan saya yakin teman-teman juga melakukannya. Kalau saya sendiri memanfaatkan Google Classroom, meskipun saya ketemu di kelas, tapi tetap membuat Classroom untuk memberikan wadah materi dan tugas. Jadi tugasnya ada yang dikumpulkan di Classroom, tugas murid-murid saya. Memanfaatkan KBBI yang sekarang sudah edisi 6, jelas Canva, pakai grup WhatsApp,
menggunakan Quizzes, pakai Google Form, kadang juga main Powtoon, menggunakan kamus, Thesaurus, upload di YouTube, merekam layar pakai Camtasia, pakai Instagram, ada akun Instagram sendiri khusus bahasa Indonesia, khusus Mapel, grup sendiri khusus Mapel bahasa Indonesia. Nah, saya kira teman-teman lebih jago lagi, lebih kenal lagi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ini hanya sekadar contoh. Tuh, baik. Membahas pembelajaran berdiferensiasi, saya kira juga terkait dengan pengembangan minat. Jadi, izin saya juga share tentang ekstrakurikuler jurnalistik yang ada di sekolah kami, karena saya yang merintis, saya bisa menceritakan dari awal terkait dengan ekstrakurikuler jurnalistik ini yang berdasar dari minat. Nah, ini kan teman-teman nanti kan jadi guru bahasa Indonesia ya kan. Nah, pasti nanti di sekolah, di tempat penempatan teman-teman, tempat bekerja teman-teman nanti, guru bahasa Indonesia itu dituntut bisa berbagai macam hal terkait bidang bahasa. Nah, salah satunya di bidang jurnalistik. Nah, ini bisa jadi bahan bagi teman-teman, bahan pertimbangan ketika nanti bertugas. Ini saya sebut, nah ini kaitannya dengan guru penggerak teman-teman. Ini aksi nyata saya, atau kalau dikatakan sebagai tugas akhir saya sebagai guru penggerak adalah aksi nyata Sekepres ini, teman-teman. Sekepres ini kependekan, bukan kependekan, akronim dari reportase kegiatan dan prestasi sekolah. Ini yang saya lakukan di tugas akhir untuk menjadi guru penggerak. Tugas akhirnya ini. Jadi ini saya share ke teman-teman sekalian karena tadi tugasnya juga pengalaman menjadi guru penggerak. Kalau guru penggerak rata-rata ditempuh selama 9 bulan untuk angkatan 1 dan angkatan 2, teman-teman. Kalau untuk angkatan 1 sampai 4. Nah, untuk angkatan selanjutnya 6 bulan, dan kemarin saya melaksanakan pendidikan guru penggerak bahkan sampai 14 bulan karena terkendala pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan guru penggerak. Baik, kembali ke pendampingan ekstrakurikuler jurnalistik ini, teman-teman. Ada kegiatan yang jangka pendek dan jangka panjang. Ada, kalau pendek ya kita membuat tim untuk membuat berita-berita terbaru seputar sekolah, bisa diinformasikan, bisa dipublik melalui media daring, majalah, atau medsos jurnalistik sendiri. Kita mendatangkan ahli, kalau jurnalistik kan berarti wartawan, kita datangkan wartawan, bahkan wartawan yang alumni, teman-teman. Kita bisa memanfaatkan alumni, jejaring alumni di sekolah bisa kita manfaatkan. Untuk yang jangka panjang bisa dilakukan sampai membuat majalah atau mengelola website. Yang sudah kami lakukan adalah menerbitkan majalah setahun sekali. Nah, harapan nanti bisa satu semester satu majalah, harapannya suatu saat bisa seperti itu. Nah, ini salah satu dokumentasinya. Dari hanya 9 anak untuk tahun ini ekstra jurnalistik ada 44 anak. Nah, jadi berkembang dari tahun 2019 hanya 9 anak, sekarang sudah 44 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, jadi ini hasil-hasil pengembangannya juga berkaitan dengan minat mereka, kebutuhan belajar mereka. Saya wadahi dalam ekstrakurikuler jurnalistik ini, teman-teman. Ada mading online, ini proses wawancara, bahkan proses wawancara bintang film nasionalnya ada Biowan, sampai di sekolah juga diwawancara. Ini hampir tengah malam ini mewawancaranya, majalahnya, dan beritanya di ekstrakurikuler jurnalistik. Dan sekarang beritanya sudah pindah di akun Instagram sekolah. Jadi teman-teman juga bisa melihat hasil tulisan murid-murid sini, murid-murid SMA Negeri 1 Kota Mungkin dalam membuat berita lewat akun Instagram sekolah.
Nah, teman-teman nanti di sekolah, ketika sudah bertugas di sekolah, nanti juga diminta untuk mendampingi lomba literasi. Ini juga kaitannya dengan minat teman-teman. Jadi di dalam kelas kita bisa memetakan minat anak-anak, kita tahu anak-anak yang berminat dalam dunia literasi, dunia kepenulisan, dunia bahasa Indonesia. Nah, kita bisa wadahi, kita bisa dampingi mereka untuk bisa berkembang secara maksimal tadi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Berbagai macam lomba terkait dengan literasi ada banyak teman-teman. Kita bisa mengarahkan mereka ikut UKBI, UKBI, kemudian FLS2N, LDBI, dan kompetisi literasi menerasi, dan banyak yang lainnya. Itu. Ini tantangannya sebagai guru bahasa Indonesia. Selain ngajar, ada pendampingan ekskul, ada pendampingan lomba, ya, baca puisi, FLS2N, debat, lomba daring, dan lomba FLS2N yang sekarang setelah pandemi sudah bisa dilaksanakan secara luring, bisa dilakukan secara nyata. Ini yang tahun lalu, alhamdulillah, jurnalistik bisa dapat juara 2, dan puisinya harapan 2 di FS2N tahun lalu. Untuk tahun ini, alhamdulillah cerpen juara 2 dan jurnalistik juara 2. Ini yang jadi salah satu jadi benih kebahagiaan menjadi seorang guru, itu melihat anak-anaknya berhasil untuk untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan sesuai minat mereka. Ini kaitannya dengan tugas kita, tugas guru tadi, membimbing anak menjalani kodrat alam dan menjalani kodrat zamannya dan berkembang secara maksimal. Nah, ini 7 kunci sukses sebagai seorang guru. Nah, mungkin tidak kunci ya, tapi tips ya. Ini kunci kelihatannya berlebihan, 7 tips saja. Ketika teman-teman nanti benar-benar jadi guru, dan saya yakin jadi guru karena sudah memilih PPG, itu sudah yakin, seyakin-yakinnya jadi guru, teman-teman harus tanggap terhadap tuntutan zaman. Harus tangguh terhadap tantangan belajar sebagai guru. Harus terampil dalam pembelajaran sesuai kompetensinya, dan yang paling penting, menjadi guru itu kontrak seumur hidup, harus terus belajar teman-teman. Kalau teman-teman sudah niat jadi guru, berarti harus niatkan memang terus belajar. Kalau tidak, kita akan, kalau ada teman yang membuat, ada yang punya quote seperti ini, berubah atau punah teman-teman. Jadi kurikulum itu terus akan berganti. Kalau kita jadi gurunya kayak gini-gini saja, ya kita nggak berubah, ya nanti kita mati, ditinggal oleh kurikulum, ditinggal siswa kita. Dan yang selanjutnya, T selanjutnya, tampil. Jadi pastikan teman-teman itu tampilkan yang terbaik, tunjukkan pada orang-orang, bukan untuk pamer, tapi untuk mengajak bahwa ayo sama-sama kita bareng-bareng untuk mengantarkan siswa kita pada titik maksimal mereka sesuai bakat dan minat, dan terus konsisten. Ini yang sangat sulit, teguh dan konsisten dalam apa yang kita lakukan. Dan yang paling akhir, yang sangat sulit, yang paling sulit lagi adalah T yang terakhir, selain tanggap, tangguh, terampil, terus belajar, tampil, teguh, dan yang terakhir tulus. Ini yang paling sulit teman-teman. Jadi teman-teman nanti menghadapi siswa yang dengan berbagai macam keunikannya itu akan membuat, bisa saja bisa membuat goyah ketulusan teman-teman menjadi guru. Nah, ini kita berproses bersama untuk menjadi seorang guru yang tulus. Nah, ini yang paling penting. Guru yang tulus. Ini. Sekiranya cukup itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, nanti bisa disambung dalam tahap diskusi. Saya kembalikan kepada moderator
Mbak Wahyu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyu atas penyampaian materi yang luar biasa. Kemudian kita memasuki sesi diskusi tanya jawab kepada peserta seminar yang ingin bertanya. Saya persilakan untuk on mic atau menyampaikan pertanyaan pada kolom chat. Terima kasih. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Ya, sebelumnya selamat siang menjelang sore Bapak Wahyu. Perkenalkan, saya adalah Sakiti Ramadanti dari mahasiswa Pendidikan Profesi Guru UNS. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja tantangan yang Bapak alami dalam menghadapi karakter peserta didik yang berbeda saat pertama kali menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, bagaimana strategi Bapak untuk mengatasi siswa yang sulit menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Dela atas pertanyaan yang disampaikan. Kami buka untuk penanya kedua, disilakan untuk on mic atau menyampaikan pertanyaan pada kolom chat. Izin Mbak Wahyu, apakah suara saya bisa terdengar? Baik, bisa terdengar. Baik, saya izin bertanya Bapak Wahyu terkait dengan diferensiasi proses yang telah disampaikan tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iin Nurainingsih dari mahasiswa PTG Trajabatan gelombang 2 tahun 2023. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas materi yang telah diberikan. Dan saya izin bertanya, Bapak, terkait dengan diferensiasi proses tadi, itu kan ada tingkatannya dari mulai siswa yang, oh ini harus diberikan pengarahan, ini langsung diberikan contoh, ini sudah bisa jadi tinggal untuk pelaksanaannya saja. Jadi kan ada tingkatannya dari kelompok yang mahir, kurang mahir, dan juga tidak mahir seperti itu. Lalu bagaimana Bapak gambaran secara langsung di kelas saat pengelompokan tersebut? Karena menurut pengalaman saya saat PPL 1 itu, jujur siswa itu cenderung sulit dalam dikelompokkan hal seperti itu. Karena terkadang mungkin dalam satu kelompok tidak satu kelompok dengan temannya atau merasa tidak cocok dengan temannya, sehingga siswa tersebut tidak mau apabila satu kelompok dengan teman yang lain seperti itu. Lalu bagaimana cara efektif dalam mengelompokkan hal tersebut? Itu saja sih Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Iin atas pertanyaan yang disampaikan. Kami persilahkan kepada Bapak Wahyu untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa. Ini saya harus mengorek-ngorek apa ya, mengorek-ngorek masa lalu ada untuk menjawab pertanyaan ini. Begini teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran khusus di kurikulum Merdeka ini, kita harus punya data. Kita harus punya data siswa kita. Setiap siswanya. Makanya tadi saya contohkan dengan menyebar ke form dengan berbagai pertanyaan untuk melihat profil belajar mereka. Terutama itu, yang paling awal dilakukan adalah melihat profil belajar mereka. Mungkin akan terkesan ribet di awal, mungkin terkesan ribet. Tapi ketika kita punya data, misal katakanlah siswa 10A, siswa 10A dalam datanya banyak yang bergaya belajar visual, banyak yang belajar visual. Maka di kelas ini kita bisa tentukan lebih banyak kita siapkan materi-materi berupa gambar. Atau syukur-syukur kalau ada infografisnya.
Jadi ada gambar, ada tulisan. Kita juga bisa melihat kelas 10A ini, siswanya cenderung dari siswa yang berlatar belakang anak dari keluarga menengah ke bawah, ya katakanlah ekonomi menengah ke bawah. Itu bisa memengaruhi kita dalam mengajar. Tadi saya mengatakan bahwa kita bisa mengajar kelas A dan kelas B itu bisa saja dengan cara yang berbeda. Mungkin template-nya sama, tapi respon kita terhadap siswa ini yang beda, teman-teman. Nah, makanya tadi ketika saya ditanya tantangannya, nah, ya jelas tantangannya kita harus menyesuaikan di tiap kelas yang berbeda. Tiap kelas yang berbeda, dengan di dalam kelasnya ada siswa yang berbeda juga. Makanya kalau tadi teman-teman menyimak apa yang saya katakan tadi, apa yang saya sampaikan di tiap materi yang saya ajarkan, maksudnya konsepnya itu template memang, tapi respon di kelasnya itu harus berbeda. Bahkan ngajak guyon saja, ngajak bercanda saja, itu juga bisa beda di tiap kelasnya. Karena anaknya juga berbeda itu. Tantangan selanjutnya adalah kesiapan belajar. Ini yang jadi tantangan, terutama anak-anak yang berprofil belajar angkatan COVID. Nah, itu berprofil belajar angkatan COVID. Ini yang itu berpengaruh, teman-teman, di kelas di SMP. Si anak ini kelas 8, kelas 9 itu harus belajar secara daring. Sedangkan di kelas 10 dia belajar secara luring. Nah, di sini ada gap pengetahuan. Nah, ini harus disikapi oleh guru di sini. Karena terjadi di setiap kelas, ya bisa kita sikapkan. Katakanlah tadi yang saya sampaikan, contohnya belajar menulis puisi. Kita tidak bisa langsung memberikan tugas bikin puisi yang seperti sastrawan ini, nggak bisa. Karena kesiapan belajar mereka beda-beda. Awalnya untuk menulis puisi ini, melihat profil belajar mereka, tantangan ini yang ditanyakan tadi Mbak, siapa tadi ya? Mbak Dila kalau nggak salah. Maaf ya kalau salah ya. Tantangannya tadi, anak-anak yang berbackground COVID, berbackground pembelajaran daring di SMP-nya, nah, di SMA-nya belajar secara luring, mereka akan kesulitan. Makanya mereka saya ajak untuk belajar menulis puisi dengan beberapa teknik, teman-teman. Jadi ada teknik yang sangat mudah, misalkan hanya bermain kata. Jadi hanya menemukan kata belakang berima belakangnya sama. Itu hanya menemukan kata belakangnya sama lalu disusun. Yang kedua, menggunakan idiom. Yang ketiga, menggunakan majas personifikasi. Nah, seperti itu. Jadi harus dibimbing step by step. Itu yang secara komunal, itu yang secara klasikal, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan proses itu, kita harus melihat hasil tulisan mereka. Hasil tulisan mereka, kita bisa lihat bahwa anak ini, dia masih kesulitan untuk mencari kata, untuk menemukan kata yang pas. Nah, ini yang kita beri pembelajaran
tambahan. Inilah tantangannya. Dan untuk memberikan pembelajaran tambahan jelas harus di luar jam pelajaran. Atau kalau dalam kelompok, nah kalau tantangannya dalam kelompok, kita bisa memberikan teknik scaffolding. Tadi yang saya sampaikan di depan. Teknik scaffolding. Kita beri bantuan sedikit demi sedikit. Menulis puisi, kita beri bantuan. Saya datangi kelompoknya, saya beri 2 kata. Yang belakangnya ta dan ta. Misalnya cinta dan kita. Silakan coba bikin puisi ada kata cinta dan kita. Kalau sudah bisa, ya sudah. Kalau belum, kita contohkan kata yang lain. Mereka cari contoh yang kata yang lain, seperti itu. Jadi ini yang memang harus dituntut guru untuk pembelajaran berdiferensiasi ini dituntut persiapan yang matang, teman-teman. Jadi agar bisa mempelajari ini. Jadi tantangannya kalau mau didata ya profil belajar anak-anak COVID, anak-anak angkatan COVID yang pertama, yang kedua minat belajar. Kalau ini saya temukan di SMK, teman-teman. Minat belajar siswa. Contoh lagi di puisi. Anak SMK, saya ngajar di SMK Negeri 1 Semarang. Anak SMK itu fokusnya lulus akan kerja. Nah, sedangkan pertanyaannya, ada siswa yang bertanya ke saya, Pak, kami belajar puisi buat apa toh Pak? Kan nanti lulus ya kita kerja, kan nggak butuh puisi. Nah, di sini tantangannya teman-teman. Di sini tantangannya. Ya, kalau membelajarkan sastra, kita nggak bisa secara teori. Mereka harus diajak untuk menikmati sastra tersebut. Ketika mereka sudah menikmati, kita bisa masuk di situ menunjukkan bahwa puisi ini itu tidak membekali kamu ketika kerja. Kamu nggak bisa kerja, misalnya mereka di mesin ya, mereka nggak bisa dandani mesin sambil berpuisi, nggak mungkin kan. Nah, tapi dengan berpuisi, hati kamu bisa menjadi lebih lembut, karena sastra itu mengajak manusia itu mengolah rasa, mengolah jiwa. Nah, seperti itu. Itu untuk yang belajar sastra. Nah, kalau mungkin nanti teman-teman tugas di SMK nanti tantangannya sama, pasti saya katakan itu terkait dengan hal seperti itu. Karena mereka fokusnya kerja, puisi itu dibutuhkan untuk apa? Jadi puisi dibutuhkan bukan untuk profesinya, tapi puisi dibutuhkan untuk dia menjadi manusia seutuhnya. Bisa mengolah rasa, bisa mengolah jiwa, bisa berempati, bisa menjadi orang yang lebih bijak daripada sebelumnya. Nah, itu mungkin salah satu strategi yang bisa saya bagikan ke teman-teman untuk menjawab, semoga bisa menjawab apa yang tadi sudah ditanyakan. Lalu pertanyaannya kedua dari Mbak Iin ya, Bu Iin. Saya sebenarnya manggilnya Pak Bu ya ini ya. Bu Iin, Mbak Iin. Berkelompok secara efektif seperti apa? Nah, secara tradisional, kalau kita dulu sekolah, nah, kalau pembelajaran pendidikan guru penggerak, teman-teman, ini sharing dulu ya sebelum melanjut ya. Kalau pendidikan guru penggerak itu semuanya itu diawali dari pengalaman yang kita alami, teman-teman. Jadi teman-teman kan ini sekarang sudah kuliah PPG dan sudah bertemu berbagai macam guru. Nah, teman-teman bisa melihat, bisa mengingat guru seperti apa sih yang diinginkan oleh siswa. Diinginkan dalam sisi positif ya. Kalau sisi negatif guru yang sering jam kos, nah itu diinginkan. Tapi secara positif guru-guru yang seperti apa? Nah, kaitannya dengan kelompok ya, guru-guru yang memberikan cara berkelompok seperti apa yang kita nyaman ketika kita sekolah. Nah, kita bisa mengadopsi itu. Kalau secara biasanya kelompok kan ya, kita bagi kelompok. Ayo anak-anak kita bagi kelompok.
dihitung ya, mulai 1, 2, 3, 4, nanti yang angka nomor 1 sama kan seperti itu. Sama kelompoknya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Bisa seperti itu. Tapi itu tadi, itu belum benar-benar memberikan keleluasaan mereka. Karena masih diatur oleh gurunya. Tapi kalau dilepas, nah ini pertanyaan mesti, kalau dilepas mereka berkelompok, itu mesti kelompok dengan teman-temannya itu saja. Dengan kemampuan yang sama. Tidak ada bisa saling tutor sebaya. Nah, pengalaman saya begini teman-teman, ketika sudah melalui berbagai macam cara mengelompokkan, dari menghitung angka, mengelompokkan sendiri, berkelompok sendiri, langsung duduk berkelompok dengan bangku belakang depannya, saya kira tidak masalah ketika siswa itu sepakat untuk berkelompok dengan diundi. Berkelompok dengan diundi. Dengan seperti itu, mereka ya tetap ada sisi positif, ada sisi positif negatifnya. Semua cara metode mengelompokkan ada sisi negatif dan positifnya. Kalau seperti itu, ya mereka ya memang dikatakan terpaksa, ya terpaksa. Tapi dengan perbedaan kelompok dan bahkan tiap mapel itu berkelompok, itu mereka akan kenal dengan berbagai macam tipe orang yang di kelasnya. Mereka akan terasah empatinya ketika berkelompok, bisa terlihat profil pelajar Pancasilanya dengan berganti. Dapat circle yang baik, dia akan jadi baik. Mendapat circle yang buruk, dia akan jadi buruk. Nah, ketika kelompoknya sudah jadi dengan kesepakatan mereka, entah itu diundi, entah itu memilih sendiri, entah itu dihitung, atau dengan metode apapun, saya kira tidak masalah selama mereka sepakat. Nah, tugas guru selanjutnya mengamati tiap kelompok. Mengamati tiap kelompok. Ada kelompok yang bekerja dengan cepat. Ada kelompok yang agak lambat dan ada lambat sekali. Itu bergantung dari pengelompokan yang disepakati tadi. Bergantung mereka. Ini bagi saya teman-teman ya, guru-guru yang lain mungkin menggunakan metode yang lain. Kalau bagi saya, kelompok dalam bentuk apapun, saya kira sama saja. Yang perlu didandani adalah respon guru terhadap muridnya. Dengan kelompok yang paling bagus, kelompok yang sedang, dan kelompok yang lambat belajarnya. Cepat belajarnya, lambat belajarnya, dan paling lambat belajarnya. Ini yang dijadikan dasar memberikan respon terhadap siswanya. Ketika kelompoknya mengerjakan dengan cepat, ya kita sebagai guru harus memberikan respon yang berbeda dengan yang lambat. Kita berikan bimbingan juga berbeda, nggak bisa sama teman-teman. Karena anaknya beda tadi, di kelompoknya juga beda, di dalam kelompoknya itu juga beda. Kita bisa memberikan bimbingan yang berbeda tiap kelompoknya. Kelompok yang sudah bisa, ya kita berikan tantangan lebih. Coba kalau seperti ini, coba kalau mempelajari ini, coba terapkan ini. Bisa nggak? Dicoba dulu, dicoba. Selain memberikan motivasi, kalau motivasi jelas. Memberikan apresiasi, motivasi jelas ya, sebagai guru. Beri bantuan yang tadi saya katakan scaffolding tadi. Bantuannya berbeda dari kelompok satu dengan kelompok yang lain. Itu kelompok yang lambat ya berarti kita lebih memberikan bantuan lebih pada kelompok ini. Jangan disamaratakan. Jangan ditinggal. Kelompok sana sudah cepat, kelompok sini kok lama sekali, sana sudah selesai loh. Nah, nggak bisa seperti itu teman-teman. Tugas kita guru ya membuat mereka menyelesaikan dengan
cara mereka. Itu. Jadi saya ketika ditanya Mbak Iin berkelompok secara efektif itu seperti apa? Nah, banyak hal-hal yang di luar kendali kita, teman-teman. Termasuk milih siswa itu kan kita nggak itu di luar kendali kita. Jadi kita nggak bisa terus mengeluh, wah, bocah kayak gini, bocah ini terus turu terus kok dikandani ini terus. Nah, itu sekadar ngeluh, oke. Itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan mereka, kita nggak bisa request, nah aku ngajar si bocah tanggap-tanggap dok, nggak bisa, teman-teman. Maka di sini tuntutan respon terhadap kebutuhan murid ini yang tadi saya jadikan dasar sebagai pengelompokan. Bukan menyamaratakan respon, bukan menuntut mereka sama, tetapi memberikan pendampingan, kesempatan mereka menyelesaikan dengan cara yang mereka bisa dan mungkin butuh waktu yang lebih juga daripada kelompok yang lain. Ya, sekiranya ini yang bisa saya sampaikan untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Monggo bisa dilanjut. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahyu atas jawaban yang diberikan dan sangat luar biasa. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Dila dan Mbak Iin? Sudah Mbak Wahyu, terima Sudah, kasih. Mbak. Baik, terima kasih. Dengan selesainya forum diskusi dan tanya jawab hari ini, maka saya dapat tarik kesimpulan bahwasannya pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya teman-teman. Untuk berdiferensiasi sendiri, kita harus menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang meliputi kesiapan belajar, ada minat belajar, dan profil belajar. Strategi diferensiasi itu meliputi ada diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Nah, teman-teman, saya juga mengambil 7 kunci sukses yang disampaikan oleh Bapak Wahyu yang sangat luar biasa bagi kita semua agar menjadi guru yang profesional, yaitu yang pertama adalah tanggap, dua terampil, kemudian tangguh, terus belajar, teguh dan konsisten, dan juga tulus. Baik, acara yang selanjutnya yaitu foto bersama. Peserta saya persilahkan untuk menyalakan kamera bagi yang belum menyalakan kamera. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, untuk salin dia yang kedua. 1, 2, 3. Oke, saya ucap terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Wahyu, yang sudah berkenan hadir dan berbagi pengalaman dengan kami ya, Bapak. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih. Dan juga para peserta yang telah hadir, semoga acara diskusi terkait pembelajaran diferensiasi pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua dan diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait bagaimana sih pembelajaran diferensiasi di sekolah yang baik. Saya Wahyu Tantri selaku pembawa acara seminar eksplorasi pembelajaran diferensiasi pada hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses teman-teman, kuliahnya lancar.
segera ya. Terima kasih, Kita Pak. Terima kasih Bapak. segera ya. Terima kasih. Kita bisa ketemu kapan-kapan. Amin.